Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Nasita Putri dari Prodi PAI. Di sini saya akan menganalisis jurnal bimbingan konseling Islam yang berjudul Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Islam. Pengertian bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam adalah proses bantuan diberikan kepada individu agar mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya serta menyelesaikan berbagai persoalan hidup sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek psikologis dan sosial, tapi juga spiritual, yaitu bagaimana seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Beberapa ahli mendefinisikan bimbingan konseling. Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan jiwa sebagai bagian dari bimbingan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, Zakiyah Darajat menjelaskan bahwa konseling Islam adalah usaha membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal berdasarkan ajaran Islam. Fungsi bimbingan konseling Islam. Adapun pertama, fungsi pemahaman. Bimbingan membantu individu memahami potensi dirinya, kelemahan, minat, serta situasi lingkungan di sekitarnya. Pemahaman ini penting agar individu dapat menjalani hidupnya dengan kesadaran dan tanggung jawab sesuai nilai Islam. Kedua, fungsi pencegahan. Bimbingan berperan dalam mencegah munculnya masalah psikologis, sosial, dan moral yang dapat mengganggu keseimbangan hidup individu. Melalui pembinaan spiritual, individu dibekali pengetahuan dan keimanan untuk menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Bimbingan Islam tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tapi juga pada pengembangan potensi dan kualitas hidup individu agar lebih produktif. Keempat, fungsi penyesuaian. Bantu individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik dalam keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun masyarakat. Kelima, fungsi pengentasan. Jika individu sudah terlanjur menghadapi masalah, bimbingan berfungsi membantu menyelesaikan masalah melalui pendekatan spiritual, introspeksi, taubat, dan perbaikan diri. Tujuan bimbingan konseling Islam. Pertama, membentuk kepribadian muslim sejati. Membina individu agar menjadi muslim yang memiliki iman, ilmu, dan akhlak. Kedua, mengembangkan potensi diri. Setiap individu memiliki potensi yang harus dikenali dan dikembangkan untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan umat. Ketiga, membantu menyelesaikan masalah. Konseling Islam membantu individu memahami akar masalah, mencari solusi, dan melibatkan nilai spiritual. Keempat, meningkatkan kesejahteraan psikospiritual dengan pendekatan rohaniyah. Konseling Islam menimbulkan kedamaian batin, ketenangan jiwa, dan hubungan yang erat. Yang kelima, bimbingan pilihan hidup yang islami. Dalam menghadapi pilihan karir, pasangan hidup, atau pendidikan, konseling Islam memberikan arahan berdasarkan prinsip syariat agar keputusan yang diambil tidak hanya rasional tetapi juga spiritual. Bimbingan konseling Islam yaitu pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Fungsi-fungsinya meliputi pemahaman, pencegahan, pengembangan, penyesuaian, pengentasan, dan rehabilitasi. Bimbingan membantu individu memahami potensi dirinya, kelemahan, minat, serta situasi lingkungan di sekitarnya. Pemahaman ini sangat penting agar individu dapat menjalani kehidupannya dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab sesuai nilai Islam. Ada juga yang berperan mencegah munculnya masalah psikologis,
sosial dan moral yang dapat mengganggu keseimbangan hidup individu. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.